ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan terakhir tentang tafsir surah Al-Qadar. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa fi hadhihi suratil karimah fadailu muta'addidah lilailatil qadar. Di dalam surat ini, surat Al-Qadar ini, ada fadilah, ada keutamaan-keutamaan tentang atau keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalamnya, fadilah-fadilah yang terkandung di dalamnya. Al-fadilatul ula, fadilah yang pertama dalam surat ini adalah annallaha anzala fiha al-Qur'an alladhi bihi hidayatul bashar wa sa'adatuhum fid dunya wal akhirah. Bahwa pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menurunkan Qur'annya, menurunkan firman-Nya yaitu Al-Qur'an, di mana di dalam Al-Qur'an ini ada petunjuk bagi manusia yang berisi tentang kebahagiaan mereka, jalan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Ya, ini keutamaan yang pertama dari Lailatul Qadar yang ada dalam surat ini. Al-fadilatul tsaniyah, keutamaan yang kedua, ma yadullu alaihi al-istifham min at-tafkhim wa at-ta'zim fi qawlihi wa ma adraka ma Lailatul Qadar, yaitu apa-apa yang menunjukkan tentang besarnya dan agungnya Lailatul Qadar ini, yaitu ketika Allah memberikan pertanyaan yang tujuan pertanyaan ini adalah untuk mengagungkan sesuatu, yaitu wa ma adraka ma Lailatul Qadar, ya tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar. Nah, ini pertanyaan ini itu untuk mengagungkan sesuatu, maka berarti malam Lailatul Qadar adalah sesuatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-fadilatul tsalitsah, keutamaan yang ketiga, annaha khairun min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Al-fadilatul rabi'ah, keutamaan yang keempat, annal malaikata tatanazzalu fiha wa hum la yanziluna illa bil khairi wal barakati war rahmah, bahwa pada malam Lailatul Qadar malaikat-malaikat turun, dan mereka tidak turun kecuali dengan membawa kebaikan, membawa keberkahan, dan membawa rahmah. Ini keutamaan yang keempat. Al-fadilatul khamisah, keutamaan yang kelima, annaha salamun likathratis salamati fiha minal iqabi wal azab
bima yaqumu bihil abdu min ta'atillahi azza wa jalla. Bahwa malam Lailatul Qadar disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kenapa disebut salam? Karena di malam tersebut banyak keselamatan. Banyaknya orang-orang hamba-hamba Allah yang selamat dari azab Allah, selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha min fadlih. Karena hamba tersebut melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah di Lailatul Qadar itu. Ya, ini keutamaan yang kelima. Kemudian yang keenam, annallaha anzala fi fadliha suratan kamilatan tutla ila yaumil qiyamah. Karena agungnya Lailatul Qadar ini, Allah turunkan satu surat khusus yang di dalamnya secara khusus membahas tentang Lailatul Qadar, di mana surat ini dibaca terus sampai hari kiamat, yaitu surat yang kita bahas ini dari kemarin, yaitu surah Al-Qadar. Wa min fadaili Lailatul Qadar ma thabata fis sahihain min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dan di antara keutamaan Lailatul Qadar yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadari imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, salat di malam Lailatul Qadar dengan dasar keimanan dan ihtisab, yakni mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini dalil jelas ya. Nabi mengatakan wahtisaban, mengharapkan. Berarti menunjukkan bahwa seorang ketika beribadah kepada Allah boleh dia mengharap pahala dari Allah. Bahkan itu termasuk indikator dia ikhlas, yaitu ketika dia beribadah dia tidak mengharapkan apapun kecuali balasan Allah Azza wa Jalla di surga. Nah, ini tidak seperti yang diucapkan oleh orang-orang sufi yang mereka mengatakan bahwa kalau beribadah kepada Allah karena pengen surga atau karena takut sama neraka, itu berarti sampai Anda ikhlas. Berarti Anda nggak ikhlas. Karena kalau surga dan neraka itu tidak ada, apakah kau masih beribadah kepada Allah? Ini kata mereka demikian. Maka jawabannya nggak usah berandai-andai, yang realistis saja. Surga dan neraka ada, bukan seandainya tidak ada, enggak. Surga dan neraka ada dan sudah tercipta. Sebagaimana banyak ayat di dalam Al-Quran, misalnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin. Takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Uiddat, Allah sebutkan dengan fi'il madhi, yang telah Allah persiapkan neraka ini bagi orang-orang kafir. Berarti neraka sudah ada. Demikian juga dalam ayat yang lain tentang surga, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian dalam menggapai ampunan Allah dan dalam menggapai surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka indikator keikhlasan seseorang dalam beribadah yaitu dia mengharapkan pahala surga dan dia takut akan siksa neraka. Faqauluhu imanan wahtisaban, yakni imanan billah wa bima a'addallahu minats thawabi lil qa'imina fiha. Maksud daripada ucapan Nabi tadi imanan wahtisaban, yaitu dia melaksanakan amalan-amalan di Lailatul Qadar itu karena keimanannya kepada Allah, dan karena keimanannya, karena dia mengharap apa-apa yang telah Allah persiapkan bagi orang-orang yang beribadah di Lailatul Qadar itu. Wahtisaban lil ajri wa talabits thawab, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza hasilun liman alima biha wa man lam ya'lam. Inilah kesimpulan bagi orang-orang yang memang sudah tahu tentang keutamaan Lailatul Qadar
dan apalagi yang belum tahu tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yashtarit al-ilma biha fi husuli hadzal ajr. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempersyaratkan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah hanya orang yang tahu tentang pahala Lailatul Qadar ini. Tidak dipersyaratkan. Nantinya seorang yang tidak mengetahui besarnya pahala Lailatul Qadar, dia mungkin nggak pernah baca hadis-hadis tentang, baca dalil-dalil tentang keutamaan Lailatul Qadar, dia nggak baca. Ya, dan dia nggak tahu. Tapi dia taunya hanya sebatas bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang dimana disyariatkan untuk beribadah kepada Allah dengan keutamaan atau dengan kata Allah khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Sudah itu tak yang dia ketahui. Adapun selain itu dia nggak tahu, maka bukan berarti ketidaktahuannya membuat dia nggak dapat keutamaan Lailatul Qadar. Ya, maka dengan demikian selesai sudah pembahasan tafsir surah Al-Qadar. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena kita hanya menyisakan 2 pertemuan saja, Sabtu ini dan Sabtu depan insyaallah, maka kalau lanjut ke tafsir surah berikutnya yaitu surah Al-Bayyinah, ini kayaknya nanggung ya, karena libur setelah itu Ramadan. Kayak surat Al-Bayyinah, surat yang lumayan panjang dan tafsir beliau juga panjang. Jadi insyaallah kita manfaatkan waktu yang tersisa untuk sebatas memotivasi diri kita sendiri dan juga antum sekalian untuk menghadapi bulan Ramadan yang insyaallah beberapa hari ke depan akan berjumpa dengan kita. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini akan kita bawakan, kita ambilkan dari Majalis Syahri Ramadan yang dibawakan oleh Syekh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kitab ini berisi tentang ya nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang sangat berharga, di mana orang yang mendengarkan nasihat-nasihat ini dia akan siap, dia akan mempersiapkan diri benar-benar mantap untuk beribadah secara totalitas di bulan Ramadan. Maka perlu adanya kita ini sebelum masuk bulan Ramadan untuk mempersiapkan diri dengan motivasi-motivasi yang disampaikan oleh para ulama, supaya keimanan kita menjelang bulan Ramadan ini semakin mantap, semakin siap, sehingga kita menjalankan bulan Ramadan ya dengan penuh semangat. Karena terkadang sebagian orang sudah tahu tentang keutamaan bulan Ramadan, tentang pahala-pahala yang ada di bulan Ramadan, tiap tahun dia mengalami hal itu. Tapi nggak boleh dia nggak ada persiapan ketika masuk bulan Ramadan, nggak boleh. Tetap dia harus mempersiapkan diri. Kayak di sini di bab yang pertama yaitu tentang fil farah bi qudumi syahri Ramadan, yaitu tentang bergembira tatkala datangnya bulan Ramadan. Ya, tentang bergembira ketika datangnya bulan Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat kabar gembira, yakni tabsyir, menyampaikan kabar gembira tentang datangnya bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, idza ja'akum qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian syahrul Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Tughlaqu fihi abwabun niran wa tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Nabi menyampaikan berita gembira kepada mereka. Di sini kata sebagian ulama dibolehkan melakukan tahniah. Apa tahniah? Ya, kalau ketemu muslim ya kita mengatakan syahrun mubarak, syahrun mubarak, syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Kalau kita ketemu saudara kita sama muslim, kita mengucapkan syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan yang ini namanya tahniah. Apa bahasa kita ya? Ucapan selamat ya. Ya, ucapan selamat. Ya, syahrun mubarak. Karena kita menggembirakan saudara kita dengan menginformasikan kepada mereka tentang datangnya bulan Ramadan.
Supaya orang yang mendengarkan ini senang, orang mukmin senang dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, ini kata sebagian ulama disyariatkan, dibolehkan kalau bulan Ramadan. Tapi tahniah yang sering diucapkan oleh sebagian muslim yaitu Jum'atun Mubarakah. Jum'ah Mubarakah, Jum'ah Mubarakah. Sering enggak kita kalau hari Jumat itu? Ada orang-orang yang Jum'ah Mubarakah, Jum'ah Mubarakah. Nah, ini kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rais dan juga para ulama yang lain termasuk bid'ah di dalam agama. Karena Nabi, para sahabat, tidak ada yang diantara mereka melakukan tahniah ketika hari Jumat. Mereka tahu hari Jumat adalah hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak ada namanya tahniah. Tahu ya tahniah ya tadi? Ya, ucapan selamat kalau ketemu Jum'ah Mubarak atau dibikin status Jum'ah Mubarakah, enggak. Ya, tapi kalau Syahrul Mubarak, bulan Ramadan, itu ada. Karena Nabi SAW mengucapkannya kepada para sahabat. Dan kata beliau, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallama tasliman katsira. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala amanna alaina bi bulughi hadzal syahr. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Jadi ini buku ini adalah kajian beliau yang ditranskrip. Ya, kajiannya Syekh Shalih Fauzan yang ditranskrip oleh murid-muridnya kemudian jadi buku. Majalis Syahri Ramadan. Berarti ini adalah kajian-kajian yang beliau selenggarakan ketika bulan Ramadan. Nah, wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yu'inana wa iyyakum fihi ala salihil a'mal. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan pertolongan kepada kita, yakni agar kita bisa melaksanakan amal-amal soleh di bulan Ramadan. Ya, kita minta tolong kepada Allah, kita minta pertolongan taufik dari Allah Azza wa Jalla tatkala datang bulan Ramadan. Jangan merasa pede dengan diri kita sendiri, nggak perlu minta tolong kepada Allah. Nggak, ana masih sehat, ana masih waras, masih kuat, masih bisa melakukan amal-amal soleh, pede dengan kemampuannya, sehingga dia nggak meminta tolong kepada Allah, nggak minta taufik dari Allah untuk bisa melakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan. Maka ini kewajiban kita yang pertama, yaitu kita minta tolong kepada Allah ketika datangnya bulan Ramadan, agar Allah mudahkan bagi kita amal-amal soleh di bulan Ramadan. Wa an yutimmahu alaina wa alaikum bi khairin wa amalin soleh. Dan kita juga memohon kepada Allah agar Allah menyempurnakan untuk kita bulan Ramadan ini, Allah sempurnakan dengan kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh. Fal muslim ala khairin daiman. Karena seorang muslim itu senantiasa di atas kebaikan setiap saat. Wala siyama idza mannallahu alaihi bi idraki syahri Ramadan wa ghairihi minal mawasimil ibadah wa waffaqahu lightinamiha wastikmaliha fima syuri'at min ajlihi. Terutama apabila seorang muslim diberi karunia oleh Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Di sini beliau menyadarkan kepada kita bahwa dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan itu adalah nikmat yang besar. Itu adalah karunia dari Allah. Terlebih kalau selain kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, kita juga diberi taufik oleh Allah, dimudahkan untuk melakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan. Wallah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita lihat ada orang-orang yang tidak diberikan nikmat berupa bertemu dengan bulan Ramadan. Dia tidak dipertemukan dengan bulan Ramadan. Entah dia wafat atau dia hidup tapi dia nggak dikasih taufik untuk beramal di bulan Ramadan. Urip orangnya, tapi kita katakan dia tidak berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita katakan dia sama sekali tidak berjumpa dengan bulan Ramadan, karena di dalam bulan Ramadan dia tidak diberi taufik oleh Allah untuk melaksanakan amal-amal soleh. Ya, maka ini adalah nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Bi khilafi ahlil hirman alladzina takunu hayatuhum alaihim wabala tamurru alaihim ayyamul khair wa syuhurul khair wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Berbeda dengan orang-orang yang Allah haramkan dia untuk beribadah di bulan Ramadan. Maksudnya tidak diberi taufik oleh Allah beribadah di bulan Ramadan. Bukan berarti Allah zalim. Kenapa Allah berikan fulan taufik untuk beribadah di bulan Ramadan? Kenapa fulan tidak diberikan taufik untuk beribadah di bulan Ramadan? Maka sudah pernah kita jawab bahwa taufik dari Allah
itu adalah karunia Allah. Itu adalah fadlun, karunia dari Allah. Dan karunia Allah itu enggak dikasih sama Allah kepada semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan taufik ini. Allah berikan karunia ini. Allah mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi kullan nas", semua manusia? Enggak. Siapa yang Allah berikan? Liman yasha, hanya yang Allah kehendaki, hanya yang Allah pilih. Dan Allah tahu siapa di antara hambanya yang memang pantas untuk mendapatkan taufik tersebut, dan siapa yang tidak pantas untuk mendapatkan taufik. Allah enggak zalim. Ya, berbeda dengan orang-orang yang tidak Allah berikan hidayah. Telah berlalu kepada mereka bulan-bulan kebaikan. Allah pertemukan mereka dengan bulan-bulan kebaikan. Namun mereka melalaikan bulan-bulan kebaikan tersebut, melalaikan bulan Ramadan itu, menyia-nyiakan bulan Ramadan tersebut. Fal insan imma an yasta'mila awqatahu bil khair fata'udu alaihi bin nafa'. Maka manusia kalau enggak dia memanfaatkan waktunya untuk kebaikan sehingga dia mendapatkan manfaat dari waktu tersebut, wa imma an yasta'mila awqatahu bisyarr fata'udu alaihi bid darar. Maka pasti kalau enggak dia gunakan waktu itu untuk kebaikan, dia akan gunakan waktunya untuk keburukan. Sudah ada dua saja, enggak ada yang ketiga. Kalau dia tidak memanfaatkan waktu yang Allah berikan untuk kebaikan sehingga dia dapat pahala di situ, maka pasti waktunya akan digunakan untuk syarr, untuk keburukan, sehingga dia mendapatkan dosa di situ. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Semua orang itu berdagang. Ya, semua orang itu berniaga. Ada yang menjual dirinya sehingga dia untung, mendapatkan keuntungan, tapi ada juga yang mengalami kerugian. Ya, di sini beliau menasehatkan kepada kita untuk benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik. Terutama waktu-waktu yang berkualitas. Seperti bulan Ramadan, ini adalah waktu yang berkualitas. Kenapa? Karena argo pahala ketika bulan Ramadan kok diobrol? Iya, sangat cepat. Argo pahala ketika bulan Ramadan itu berputar sangat cepat. Berbeda dengan hari-hari biasa, jalannya normal ketika hari-hari biasa. Tapi ketika bulan Ramadan, argonya berputar dengan cepat. Maka kalau tidak dimanfaatkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dimanfaatkan dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal soleh, maka akan mengalami kerugian. Fal insanu huwa alladhi yurabbi nafsahu wa yaqumu 'alaiha. Maka manusia itu sendiri, kata beliau, yang bertanggung jawab atas dirinya, yang mengatur dirinya. Manusia itu yang mendidik dirinya sendiri. Fa in ra'aha bil khair wa zakkaha bit ta'ah wa akhadha bi zimamiha ila ma yanfa'uha fa innahu yakunu qad ahsana ri'ayah. Kalau dia mendidik dirinya dengan baik, dia sucikan jiwanya dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dia manfaatkan waktu yang dia miliki, maka sungguh orang-orang seperti ini telah mendidik dirinya dengan pendidikan yang baik. Tsumma ri'ayata li ghairihi. Setelah dia mendidik dirinya, baru kemudian dia mendidik orang lain. Lakin idza dhayya'a nafsahu falan yar'a ghairahu fa idza taraka nafsahu wa ma sya'at minal ma'asi wal kasal fayakunu qad dhayya'a nafsahu. Tapi kalau dia menyia-nyiakan dirinya dengan dia berbuat maksiat, meninggalkan ketaatan kepada Allah, atau dia malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wa idza dhayya'al insanu nafsahu famadha yahfadhu ba'da nafsihi. Kalau dirinya saja sudah dia sia-siakan, tidak dimanfaatkan dengan benar sama dia, maka bagaimana dia bisa bermanfaat buat orang lain, kata beliau. Nafsuhu a'azzu syai'in 'indahu. Padahal dirinya itu adalah sesuatu yang paling berharga bagi dia. Kita kalau ditanya, apa yang paling berharga untuk kita? Diri kita dulu. Kalau dirinya saja dianggap sudah nggak berharga, apalagi orang lain. Paham ya maksudnya? Ya.
Kalau dirinya saja dia telantarkan sama dia sia-siakan, apalagi orang lain. Dia menganggap dirinya nggak berharga, makanya dia telantarkan sama dia, apalagi orang lain. Walihada yaqulu subhanah, oleh karenanya Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Ini sudah kita bahas pada surat ketika kita menafsirkan surat ini. Allah memuji orang-orang yang mendidik jiwanya, mensucikan jiwanya. Allah katakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sukses. Qad aflaha, sungguh telah beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya. Zakkaha yakni tahharaha minal ma'asi wa minadz dzunub. Dia sucikan jiwanya dari maksiat-maksiat dan dari perbuatan-perbuatan dosa. Maksiat bisa dua, maksiat syubuhatiyah dan maksiat syahwaniyah. Apa maksudnya maksiat syubuhatiyah? Ya, maksiat-maksiat yang berkaitan dengan ad-din, akidah. Ya, penyimpangan-penyimpangan itu disebut maksiat juga. Sedangkan maksiat syahwaniyah adalah maksiat-maksiat yang berkaitan dengan syahwat, ya, zina, mencuri, khamr, riba dan yang lainnya. Maka dia sucikan. Wa kammalaha bit ta'ati wal hasanat, dan dia sempurnakan jiwanya itu dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Hadza huwallazi zakka nafsahu. Inilah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Tapi kata Allah, wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Yakni dan nasaha bidzunub wal ma'asi was sayyi'at. Dia kotori jiwanya dengan dosa-dosa, dengan keburukan-keburukan dan maksiat. Wa ahmalaha wa tarakaha wa ma turid. Dia telantarkan, ya, dia telantarkan jiwanya, tidak dia urus. Walihada yaqulu subhanahu wa ta'ala, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Ya, wa burrizatil jahim yakni adharat. Allah tampakkan neraka jahim kepada manusia itu, liman yaraha, dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri neraka jahanam itu di hari kiamat. Nahnu fi hadhihi dunya ma ra'ayna an-nar. Kita di dunia ini enggak ada yang pernah lihat neraka. Ada yang pernah lihat nerakanya? Api, ya. Ya, kalau lihat nerakanya tidak ada, kata beliau. Di dunia ini orang yang melihat neraka, ya, illa Nabi SAW, karena beliau diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, beliau diberi penampakan neraka. Tapi kalau manusia tidak. Ma ra'ainal jahim allati dzakaraha Allah. Kita enggak pernah melihat neraka yang Allah sebutkan siksanya di dalam Al-Qur'an. Innama hiya min alimil ghaib. Karena neraka ini termasuk di antara ilmu ghaib. Ilmu yang Allah sembunyikan, pengetahuan yang Allah sembunyikan, tidak ditampakkan. Nu'minu biha, tapi kita imani itu. Wa na'mal al-a'mala allati tujannibuha iyyaha. Dan kita, karena keimanan kita terhadap neraka ini, kita melakukan amalan-amalan yang dengan itu kita berharap semoga kita dijauhkan dari neraka. Wa nahnu lam naraha. Sedangkan kita enggak pernah melihat neraka itu. Lakin fil akhirah, tapi ketika di neraka, yarahal insan ayanan amama wajhihi. Tapi ketika di akhirat, manusia akan melihat langsung neraka jahanam di hadapan dirinya dengan kedua matanya. Wa burrizatil jahim, ditampakkan neraka jahanam itu. Kata Allah dalam surah Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika didatangkan neraka jahanam dan mereka melihat neraka jahanam itu, maka mereka menyesal atas apa yang mereka lakukan dahulu ketika di dunia. Mereka menyesal karena telah menyia-nyiakan waktu mereka tatkala di dunia, tidak memanfaatkan waktu mereka di dunia untuk kehidupan akhirat mereka. Karena mereka mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai celakanya aku,
seandainya dahulu aku persiapkan diriku untuk kehidupanku sekarang ini, maksudnya untuk kehidupan akhirat ini. Tapi kata Allah, wa anna lahu dzikra, nggak ada manfaatnya. Menyesal ketika di akhirat nggak ada manfaatnya. Maka nikmat waktu ini jamaah, terlebih waktu-waktu yang tadi kita sebut waktu yang berkualitas, itu adalah nikmat yang besar. Seandainya manusia diberi pilihan antara mendapatkan harta yang banyak atau mendapatkan waktu, maka manusia yang cerdas pasti akan memilih apa? Waktu, karena waktu lebih mahal daripada harta. Harta hilang bisa dicari, bisa diupayakan lagi untuk dikembalikan lagi. Tapi ketika waktu hilang, nggak ada cara untuk bisa mengembalikannya lagi. Berapa banyak kita dapati orang-orang yang sudah tua renta, ya, mereka ketika ngelihat anak-anak muda yang pengangguran, yang punya banyak waktu, pingin, kata mereka, coba kalau bisa tak beli waktu mereka, tak tuku sama saya. Kalau bisa beli waktu, tak beli waktunya mereka. Anak punya fulus banyak, tapi anak nggak punya waktu. Usia anak sudah semakin sedikit. Hidup anak di dunia ini, waktu anak di dunia ini sudah semakin sedikit. Ini yang punya waktu banyak nggak dimanfaatkan ini anak-anak muda ini. Sama dulu ketika dia muda juga tidak memanfaatkan waktu tersebut. Ya, tapi masih baik dia menyesalnya itu ketika masih di dunia, bukan menyesal ketika di akhirat. Ya. Ya, kemudian kita singkat di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya." Adapun orang-orang yang tagha, melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunianya, wa bi'sal ma'wa, a'udzubillah, ma'wahun nar, la yajidu ma'wan ghairaha, nas'alullahal afiyah. Maka tempatnya di akhirat adalah neraka. Tempat tinggalnya yang akan dia tempati selama-lamanya adalah neraka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Tapi wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut di hadapan Rabbnya, takut akan kedudukan Rabbnya, khafa ardahu ala rabbih wa qiyamahu baina yadayhi yuhasibuhu, dia takut ketika nanti berhadapan dengan Allah. Dia takut ketika nanti Allah menghisab dirinya, memperhitungkan amalan-amalannya. Nah, ini ada keimanan terhadap hari akhir. Seorang yang beriman kepada hari akhir, itulah yang menjadikan dia terus beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri dari larangan Allah. Makanya sering Nabi gandengkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Banyak Nabi gabungkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena iman kepada hari akhir ini adalah komponen yang penting untuk kita beribadah kepada Allah. Kita terpacu, termotivasi untuk kita beribadah atau kita meninggalkan maksiat, itu motor penggeraknya adalah iman kepada hari akhir. Tanpa iman kepada hari akhir, seorang akan meninggalkan perintah Allah dan berani menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'min, wa la yasriqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak akan seorang berzina ketika dia melakukan perbuatan zinanya itu dia dalam kondisi beriman. Maksudnya beriman kepada hari akhir. Pasti ketika dia berzina itu dia sedang tidak beriman kepada hari akhir, atau keimanannya sedang kurang terhadap hari akhir. Nggak mungkin dia berani minum khamr, nggak mungkin dia berani mencuri. Ketika dia mencuri dan minum khamr itu, kecuali pasti dia dalam kondisi tidak beriman kepada hari akhir. Ya, maka keimanan terhadap hari akhir sangat penting sekali supaya kita termotivasi terus beribadah kepada Allah dan takut akan siksa Allah Azza wa Jalla. Wa kullu 'abdin sawfa yalqa, semua hamba pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqifu baina yadayhi, dan pasti akan berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman,
Semua hamba pasti berhadapan dengan Allah tanpa ada penerjemah, tanpa ada penengah di situ. Langsung berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata Nabi SAW, la tazulu qadama ibni Adam min indi rabbih azza wa jalla hatta yus'ala an arba'. Kedua kaki manusia tidak akan bergeser di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti sampai dia selesai ditanya oleh Allah tentang 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya, usianya, untuk apa dia habiskan. Wa an syababihi fima abla, lebih khusus lagi tentang masa mudanya, masa-masa produktifnya, untuk apa dia habiskan masa mudanya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan harta itu. Maka dari sini semakin banyak hartanya, maka semakin panjang apanya? Hisabnya. Kayak orang beli di minimarket atau di supermarket, semakin banyak belanjaannya, semakin apa di kasir? Tambah suwe. Sesuai jamaah? Ya kan? Belanjaannya semakin banyak, di kasirnya semakin apa? Semakin lama. Ya, tapi kalau belanjaannya cuma sedikit, ya cuma beli 1 barang saja, maka di kasir cuma sebentar tok sudah selesai. Ya, maka semakin banyak hartanya, semakin banyak hisabnya. Makanya para ulama sampai khilaf, mana yang lebih afdol? Fakir, al-faqirus sabir, atau al-ghaniyu asyakir? Seorang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Mana yang lebih afdol? Kaya bersyukur. Berarti nggak ada khilaf ini ya. Yang khilaf ulama tok ya. Jamaah bersamaan ijma' sudah sepakat. Baik. Kata beliau, wa yuhasibuhullah, atau yang terakhir kata Nabi SAW, wa an ilmihi madza amila bihi, yaitu dia ditanya tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan ilmu tersebut. Kata beliau, yaqifu baina yadayhi, dia akan berdiri di hadapan Allah. Wa yuhasibuhullahu azza wa jalla, Allah akan menghisapnya. Maka khafa maqama rabbih, dia takut dengan hari tersebut. Dia takut nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Khafahu fid dunya, tapi takutnya itu di dunia. Bukan takutnya ketika di akhirat, enggak. Yang Allah sebutkan wa amma man khafa maqama rabbih, adapun yang takut ketika berdiri di hadapan Rabbnya, itu takutnya kapan? Sekarang, ketika di dunia, bukan nanti ketika di akhirat. Fa'amila min ajlihi wasta'adda li liqa'illah. Gara-gara takutnya itu dia terus beramal soleh dan dia persiapkan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang yakin perjumpaannya dengan Allah, maka dialah orang-orang yang akan mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Inni dhanantu, aku yakin kalau aku akan berjumpa dengan hari hisab, dengan yaumul hisab. Itu yang membawanya dia sukses di akhirat. Kemudian wa nahan nafsa 'anil hawa, dia menahan jiwanya, menahan dirinya dari hawa-hawa nafsu, yakni dari perbuatan-perbuatan maksiat. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga yang akan menjadi tempat tinggalnya. Hiyal mustaqirru ad-daim, surga itulah yang menjadi tempat tinggal selama-lamanya. Nas'alullah min fadli. Jannatun arduhas samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa amman nar wal iyadu billah fahiya dhiqun wa dhanqun wa shiddatun wa bu'sun wa alamun. Adapun neraka itu sempit, sesak, ya, kemudian cadas atau keras tempatnya. Wa bu'sun, baunya busuk juga. Wa alamun, menyakitkan di dalamnya. Hiyal ma'wa, itulah yang akan menjadi tempat tinggal orang-orang
yang penghuni neraka. La yarju annahu yakhruju minha, tidak bisa dia keluar dari neraka tersebut kalau dia kafir. Wa innama hiya ma'wahu daiman abadan, tempat itulah yang akan menjadi tempat tinggalnya selama-lamanya. Famal farqu baina man kanatin nar ma'wahu wa man kanatil jannatu ma'wahu farqun 'azim wa la yakhtur bi balihi. Kata beliau, lantas apa bedanya orang yang tempat tinggalnya di surga dengan orang yang tempat tinggalnya di neraka? Sama atau beda? Berbeda, dengan perbedaan yang sangat mencolok sekali. Maka kalau sudah tahu perbedaannya mencolok seperti itu, lantas kita heran ada orang-orang yang lebih memilih jalannya menuju neraka, yang lebih memilih jalannya menuju neraka. Ini sekali lagi karena lemahnya keimanan dia terhadap hari akhir. Dan itu ujian keimanan, jamaah. Seandainya neraka dan surga sudah ditampakkan sama Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu gaib lagi, apa yang terjadi? Enggak ada ujian keimanan. Iya, enggak ada ujian keimanan karena mereka beriman dengan apa yang mereka lihat, bukan beriman dengan apa yang Allah firmankan. Kalau sudah dilihat, baru mereka percaya. Ya kabeh iso kok ngono. Ya kan? Kalau sudah dilihat baru percaya. Semua bisa. Tapi percaya dengan apa yang diucapkan, itu baru keimanan namanya. Allah cuma mengucapkan ada surga, ada neraka, siksanya neraka begini, nikmatnya surga begini. Allah hanya mengucapkan, tidak menampakkan. Maka yang mengimani ucapan Allah itulah yang masuk surga, yang tidak mengimaninya itulah yang disiksa di neraka. Wa hadza inqisamul khalqi yaumal qiyamah, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Inilah perbedaan manusia ketika di akhirat. Ada golongan yang di surga dan ada golongan yang di neraka. Kenapa ada perbedaan seperti ini? Kenapa Allah bedakan seperti itu? Sebabnya adalah karena amalul insan fi hadhihi dunya min khairin aw syarr. Sebab perbedaan tempat tinggal mereka itu adalah karena amalan mereka di dunia ini. Ada yang beramal dengan kebaikan dan ada yang beramal dengan keburukan. Wallahu jalla wa ala ja'ala li ibadihil mu'minina awqatan yataqarrabuna ilaihi fiha bitta'at wa yu'adduna ma aujaballahu alaihim wa yafuzuna biridallahi azza wa jalla wa yadkhuluna jannatahu yaumal qiyamah. Allah telah berikan kepada kita waktu bagi orang-orang beriman di dunia ini untuk mereka beramal dengan amal-amal soleh. Amma idza ahmalu ma awsahum bihi rabbuhum azza wa jalla wattaba'u ahwa'ahum wa syahawatihim wa dhayya'u fara'idallah wartakabu ma harramallah fa innallaha a'adda lahum nara. Tapi kalau dia sia-siakan waktunya, dia buang-buang waktunya, ya dia tidak memperdulikan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka kelak dia akan diharamkan surga oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka wal iyadzubillah. Kalau orang-orang barat punya motto time is money, ya, waktu adalah uang. Itu sahih buat mereka, ya, sahih buat mereka, wajar. Kenapa? Karena waktu mereka di dunia itu memang buat apa? Kayak fulus. Waktu yang Allah berikan kepada mereka memang tujuan mereka adalah untuk dunia, untuk fulus, dan itu surga mereka dunia ini. Sebagaimana Nabi SAW sudah mengatakan itu. Duluan mana hadis Nabi sama ucapan time is money? Duluan hadis Nabi. Nabi sudah mengatakan bahwasanya kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Nabi sudah mengatakan dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Berapa tahun kemudian muncul orang kafir-kafirnya ini beneran mengatakan time is money. Artinya mereka itu merasa rugi kalau ada waktu yang berjalan tapi mereka nggak mendapatkan full, itu rugi besar mereka. Berlalu 1 jam 2 jam tanpa ada fulus yang masuk kepada mereka, itu apa bagi mereka? Kerugian. Tapi kalau orang beriman enggak, berlalu 1 jam 2 jam 3 jam, sehari 2 hari tanpa ada amal soleh yang mereka dapatkan, itu baru apa? Itu baru rugi bagi orang-orang beriman. Itu kerugiannya orang-orang beriman.
Ketika waktu berjalan, namun tidak ada amal soleh yang mereka dapatkan, tidak ada pahala yang mereka dapatkan, justru dosa yang mereka dapatkan. Itu kerugiannya orang-orang beriman. Fa anta ayyuhal muslim fi hadha syahr futihat lakal abwab wa suhilat 'alaika turuq ilal jannah fi hadha syahr. Kata beliau, Anda wahai orang-orang muslim, tadi kita sudah bicara surga, sudah bicara neraka. Di bulan Ramadan ini dimudahkan jalanmu menuju surga itu, dan dipersulit jalanmu menuju neraka. Dipersulit jalan menuju neraka. Loh, soalnya orang bermaksiat di bulan Ramadan itu gampang atau susah? Susah malahan. Ya meskipun bisa, bukan berarti nggak bisa, tapi susah orang bermaksiat di bulan Ramadan itu. Bahkan sampai sembunyi-sembunyi, ya kan? Sampai sengiten-sengiten, hanya warung-warung itu sampai ditutupi, yang ketok sikil-sikil itu. Susah mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru yang mudah adalah beribadah kepada Allah. Yang mudah adalah jalan menuju surga, kata beliau. Dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa yuqbiluna ala ta'atillah, dan mereka, yakni orang-orang beriman ini, mereka bergegas untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan dibelenggu yang selama ini bikin kita berat untuk beribadah kepada Allah, bikin kita malas untuk beribadah kepada Allah. Syaitan-syaitan ini dibelenggu ketika di bulan Ramadan. Semakin memudahkan, memuluskan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun wa ammal ashqiya fa inna abwaban niran maftuhatun lahum daiman. Adapun orang-orang yang sengsara, mereka terbuka bagi mereka pintu-pintu neraka setiap hari. Bahkan di bulan Ramadan harusnya pintu neraka itu ditutup, tapi kalau bagi para pelaku-pelaku dosa, pelaku-pelaku maksiat, orang-orang kafir, nggak ada bedanya bulan Ramadan ini. Ya, neraka tetap menganga bagi mereka. La ya'rifuna hadha syahr wa la ya'rifuna ghairahu. Mereka nggak kenal ini bulan Ramadan, ini bulan Syawal, nggak urusan mereka. Yang penting hawa nafsunya terpenuhi. Wa innama hammuhum butunuhum wa syahwatuhum. Yang terpenting orientasinya mereka ini adalah perut-perut mereka dan syahwat-syahwat mereka terpenuhi. Itu yang jadi tujuan utama mereka. Wa innama kullu ayyamihim wa syuhurihim kulluha khasaratun alaihim. Hari-hari yang mereka lalui, tahun-tahun yang mereka lalui, bulan-bulan yang mereka lalui, yang mereka dapatkan hanya kerugian dan kerugian. Ma'annahum yatamatta'una bil uqul wal asma' wal absar, padahal mereka diberi akal, mereka diberi pendengaran, mereka juga diberi penglihatan. Wa bayyana lahum at-tariq, padahal mereka sudah dijelaskan jalan kebaikan, sudah sampai kepada mereka jalan kebaikan. Walakinnahum ta'amau an dzalik, namun mereka tetap saja seakan-akan seperti orang yang buta. Ya, seakan-akan mereka seperti orang yang buta, tidak tahu arah. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan beliau, anna hadhihi fursatun 'azimah fi umrik. Bulan Ramadan adalah kesempatan yang sangat besar, kesempatan yang sangat emas dalam hidup Anda. Faghtanimha, maka benar-benar manfaatkan bulan Ramadan ini. Was'alillaha an yu'inaka 'alal amali shalih fiha. Tetap minta kepada Allah, teruslah minta kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepadamu melakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan ini. Dan kata beliau, was'alillahal qabul wal mazid. Ini juga penting. Selain kita minta tolong kepada Allah agar kita bisa melaksanakan amal-amal soleh, mintalah juga kepada Allah agar amal solehnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man adraka syahra Ramadan wa makkanahu Allahu minal intifa' faqad an'ama Allahu alaihi ni'matan 'azimah la ya'diluha syai'. Ini panjang kata beliau, luar biasa. Kalau Anda diberikan waktu di bulan Ramadan, dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan, maka yakini itu sebagai nikmat yang besar. Meskipun kata beliau, nikmat ini atau nikmat yang besar, yang mana nikmat ini tidak sebanding dengan nikmat apapun yang ada. La ya'diluha, dengan sumpah wallahi,
Tidak ada yang bisa menandingi nikmat berjumpa dengan bulan Ramadan. Tidak bisa dibandingkan dengan ashabul malayin wa ashabul imarat wa ashabul aqarat, dengan para miliuner. Nikmat-nikmat yang ada pada para miliuner, miliarder, harta mereka yang melimpah ruah, rumah mereka yang megah, gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nikmat beribadah di bulan Ramadan, diberi taufik beribadah di bulan Ramadan. Wallahi la ya'dilu hadha syahra syai'un liman waffaqahullah. Demi Allah, kata beliau, tidak sama, ya, tidak setara, tidak sebanding nikmat diberi taufik di bulan Ramadan dengan nikmat-nikmat dunia apapun yang ada. Walau kana la yamliku minad dunya, meskipun orang yang diberi nikmat bulan Ramadan ini, diberi taufik di bulan Ramadan ini, tidak memiliki apa-apa dari dunia ini. Idza mannallahu alaihi bihadza syahri fahuwa rabih. Tapi kalau dia Allah berikan taufik beribadah di bulan Ramadan, sungguh dialah orang yang beruntung, orang yang rabih, beruntung, mendapatkan keuntungan. Wa huwa tajir fil haqiqah wal ghani fil haqiqah. Dialah orang yang kaya yang sesungguhnya. Dia orang kaya yang sesungguhnya. Falaisal ghani alladhi yamliku hadhihi dunya. Orang kaya bukanlah orang yang memiliki dunia ini. Fa innahu idza dhayya al akhirah, kalau dia menyia-nyiakan akhiratnya. Fa innahu faqir. Orang yang kaya namun menyia-nyiakan akhirat, sejatinya dia adalah fakir, khasirat dunya wal akhirah, karena dia mengalami kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Baik, ini nasihat-nasihat yang indah dari Syekh Shalih Fauzan. Sebenarnya masih banyak, cuman karena waktu kita telah selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa beramal di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal soleh kita di bulan Ramadan dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.